Ambisi James Raven di Piala AFF U19 2024. Kelvin Verdong dapat label baru di Asia. Kenaikan gaji Sintayong fantastis. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia U20 dan U17 Ahmed Zaki Iskandar bahwa PSSI akan menaturalisasi 3 pemain keturunan anyar, yang mana 3 pemain keturunan ini sebelumnya sudah sempat membela Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 Juni lalu. Ketiga pemain tersebut adalah Tim Henry Victor Gibbons, Hidoke Morismo Johannes, dan Dion Mark. Zaki mengatakan 3 pemain tersebut akan segera bertolak ke Jakarta untuk melengkapi berkas naturalisasinya. Kendati demikian, Zaki belum bisa membocorkan secara detail kapan pemain masa depan Garuda Muda itu akan tiba di tanah air. Nantinya, Hidoke Morismo serta 2 rekannya itu akan diproyeksikan untuk bergabung dengan tim besutan Indra Syafri. Mereka pun diharapkan bisa membela Garuda Muda pada kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Piala AFF U19 akan digelar di Surabaya mulai 17 Juli hingga 29 Juli 2024 ini, yakni dengan diikuti oleh 12 tim yang dibagi ke dalam 3 grup. Indra Syafri pun telah melakukan beragam persiapan. 28 pemain pun telah diumumkan. Selama mengerucutkan nama-nama pemain ini, rupanya pelatih asal Sumbar itu mencoret 5 pemain termasuk pemain naturalisasi. Hal tersebut kemudian menjadi sorotan media Vietnam The Talk 24/7. Pasalnya pencoretan dilakukan 1 minggu menjelang Piala AFF U19 2024 bergulir. Tak berhenti sampai di situ saja, nantinya 5 pemain pun akan kembali dicoret oleh pelatih Timnas U19 Indonesia untuk membangun skuad guna ASEAN Cup U19 2024. Pasalnya nanti hanya akan ada 23 pemain yang akan didaftarkan. Belum diketahui pasti siapa pemain yang akan tereliminasi. Namun, dalam 28 daftar nama yang telah diumumkan, terdapat 2 pemain abroad. Keduanya adalah James Raven dari FC Dordrecht dan Wilber Jardim yang membela Sao Paulo FC. Nama James Raven memang tercantum dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri untuk TC lanjutan Garuda Nusantara. James masuk bersama 6 penyerang lainnya, salah satunya adalah Arkan Kaka. Meski demikian, pemain Dordrecht itu tetap harus menunjukkan performa terbaiknya dalam TC di Surabaya mendatang. Seolah tertantang tak ingin tereliminasi, James Raven pun berjanji akan memberikan yang terbaik jika berhasil menembus skuad utama. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri pun mengatakan, saat ini fokus timnya adalah pembenahan internal. Pelatih asal Sumatera Barat itu bahkan akan menunda pertandingan persahabatan yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Saya datang hari ini langsung ikut latihan sore. Saya berharap dapat bergabung dengan tim dan memberikan kontribusi besar nanti saat di turnamen AFF, kata James Raven. Kelvin Verdong jadi salah satu debutan menonjol bersama dengan Timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu diturunkan saat Timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 11 Juni lalu. Berkat performa itu termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun itu masuk ke dalam daftar bek kiri termahal di Asia. Melansir dari akun Instagram @area.timnas pada Rabu 10 Juli, Kelvin mendapatkan urutan kedua dengan nilai pasar 43,45 miliar rupiah. Harga Kelvin Verdong unggul jauh dari Yuta Nakayama dari Jepang dengan nilai pasar 20,86 miliar rupiah. Kelvin juga unggul dari Milad Mohamed dari Iran dengan 22,60 miliar rupiah, serta Jordan Boss dari Australia dengan nilai pasar 34,76 miliar rupiah. Sementara pemain naturalisasi Uni Emirat Arab Erik masih jadi bek kiri termahal di Asia. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki harga pasaran 52,14 miliar rupiah. Para pemain Timnas Indonesia saat ini tengah sibuk dengan klub masing-masing. Banyak yang sudah memulai persiapan untuk musim baru. Menariknya dalam masa-masa ini juga terdapat perubahan harga pasar yang terjadi di antara para pemain naturalisasi Timnas Indonesia.
Jordi Amat adalah pemain yang mengalami penurunan, sementara Tom Haye masih jadi yang termahal. Dalam hal ini nilai pasar Jordi Amat menurun karena usianya yang sudah 32 tahun. Saat ini nilai pasarnya sekitar 13,91 miliar rupiah. Masih cukup tinggi untuk pemain timnas Indonesia. Padahal 2018 lalu saat bermain untuk Rayo Vallecano nilai pasarnya pernah lebih dari 80 miliar rupiah. Sementara itu Tom Haye dengan nilai pasar termahal mencapai 52,14 miliar rupiah. Nilai pasar Haye ini jauh di atas rekan-rekannya, hanya Jesus yang mendekati. Seperti yang kita ketahui, ST telah menaikkan kontrak baru untuk tetap menahkodai timnas Indonesia sampai dengan 2027. Dalam kontrak baru ini, PSSI menaikkan gaji Sintayong. Namun demikian, federasi tidak mengungkapkan gaji Sintayong yang terbaru. Dalam kontrak lama pun sebenarnya ini juga bukan untuk menjadi konsumsi publik. Beriringan dengan naiknya value kontrak Sintayong, PSSI juga memberikan target baru pada jurulatih asal Korea Selatan tersebut, di mana ST ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Timnas Indonesia sendiri berpeluang untuk terus mendulang pundi-pundi poin. Pasalnya Garuda akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masuk ke dalam grup C, Garuda bakal melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jika mampu memaksimalkan setiap laganya, bukan tidak mungkin Garuda bisa merengkuh banyak poin FIFA. Merespon isu pemain titipan timnas Indonesia yang kembali dibicarakan beberapa waktu terakhir, khususnya yang terjadi di timnas Indonesia kelompok usia muda, manajer timnas U17 dan U20 Indonesia Ahmed Zaki menegaskan tidak ada pemain titipan saat seleksi pemain, termasuk dalam membentuk skuad Piala AFF U19 2024. Dalam hal ini, Zaki menjelaskan PSSI saat ini memiliki parameter tinggi yang sudah dirancang untuk calon pemain timnas Indonesia, yang mana standar seleksi pemain pun sudah dirancang oleh pelatih Sintayong yang sempat memegang timnas kelompok umur. Zaki mengakui seleksi tim U16 memiliki kendala tidak bisa menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia karena minimnya kompetisi reguler di kelompok usia tersebut. Kendati demikian, dalam proses seleksinya PSSI pun membuka seluas-luasnya. Siapapun yang memiliki kualitas berhak ikut untuk unjuk gigi, baik itu anak pejabat atau selebriti. Kondisi ekonomi tidak mampu dan tempat tinggal striker timnas U16 Fadli Alberto Hengga yang tidak layak huni di desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro kini menarik perhatian Pemkab dan masyarakat setempat. Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PJ Bupati Bojonegoro yakni untuk diusulkan mendapatkan rumah layak huni bagi Alberto. Saat ini yang menjadi kendala adalah tanah yang ditempati Alberto merupakan lahan milik perhutani, sehingga pihaknya saat ini berusaha untuk membebaskan lahan tersebut agar bisa dibangun rumah yang layak di lahan itu. Sabah FC dibuat babak belur Terengganu FC saat kedua kesebelasan dipertemukan di Piala FA Malaysia. 2 kali kekalahan telak. Disinyalir penyebab kekalahan telak dari Terengganu FC karena manajemen Sabah FC belum membayarkan hak gaji pemain selama 6 bulan lamanya. Rumor itu pun lalu sampai ke telinga manajer Sabah FC dan sontak saja hal tersebut membuatnya geram hingga mencak-mencak hingga menyebut media lokal gila. Raffi Robert menegaskan bahwa isu tunggakan gaji terhadap Sadil Ramdhani CS sama sekali tidak benar. Menurutnya, masalah gaji sudah diselesaikan. Lebih lanjut lagi, Raffi menegaskan tugasnya sebagai manajer adalah membantu pelatih kepala dalam menjalankan kegiatan tim, mulai dari latihan hingga jadwal kompetisi serta kesejahteraan pemain. Namun, manajer ini tidak memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan. Meski dibantah manajer tim, masalah penunggakan gaji seolah diiakan oleh pelatih Sabah FC Ong Kim Swee. Namun memang telah diselesaikan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan terus News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.